Nah, kembali lagi dengan kelompok kami. Di sini kami akan menceritakan mengenai arsitektur data. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan pada arsitektur data ini adalah mengenai hal-hal data management, data migration, dan data governance, di mana masing-masing tersebut memikirkan mengenai bagaimana cara mengelola data yang akan di-generate oleh para customer dan kita mengolahnya, dan akan dipakai oleh unit-unit bisnis. Yang satu unit bisnis butuh data yang bagaimana, dan itu memerlukan data migration. Dan yang berikutnya adalah data governance, yang basically adalah membahas mengenai data ini bisa dilihat dan diedit oleh siapa dan siapa. Nah, di sini berikut adalah step-step dalam membuat arsitektur data. Nah, dalam step pertama yaitu kita memilih model reference sebagai referensi untuk membuat arsitektur data, dan memilih viewpoints, yaitu cara pandang, dan tools-tools yang diperlukan. Nah, dalam step ini kita akan melakukan review dan memvalidasi dari model, viewpoint, dan tools yang akan dipakai buat arsitektur data. Nah, yang pertama adalah kita menentukan model-model apa saja yang perlu dibuat untuk arsitektur data ini. Ya, dan untuk setiap viewpoints dari cara pendekatannya kita memerlukan model-model apa saja yang dapat mendukung untuk spesifik buat cara pandang masing-masing. Nah, yang kedua adalah kita identifikasi katalog-katalog apa saja yang diperlukan dari building blocks untuk data tersebut. Nah, dari sini adalah si katalog ini di capture dari inventory data dari organisasi tersebut. Dan yang berikutnya adalah mengenai mengidentifikasi matriks-matriks yang dibutuhkan untuk apa? Untuk menjelaskan hubungan-hubungan utama, biar terlihat gitu, hubungan-hubungan utama dari model-model yang kita akan buat itu. Jadi tiap viewpoints itu pasti ada hubungannya dengan hubungan yang lain. Jadi bisa dibilang bahwa matriks ini akan menentukan bahan buat pengembangan yang selanjutnya, yaitu diagram, pembuatan diagram, yang dimana itu juga akan sebagai kunci bahan buat penilaian dampak yang nanti akan dibahas selanjutnya. Nah, pada tahap ini suatu entitas ini bisa memproduksikan suatu entitas pada matriks aplikasi untuk memvalidasi pemetaan ini. Nah, dari inventory data yang sudah terinisialisasi ini itu dapat digunakan untuk memperbaharui atau memperbagus lah diagram-diagram arsitektur yang sudah dibuat tapi berhubungan dengan data. Nah, yang berikutnya adalah mengidentifikasi diagram-diagram yang diperlukan untuk bagaimana cara kita mempresentasikan dari isi dari arsitektur data itu ke cara pandang atau viewpoints yang berhubungan dengan apa-apa concern atau requirement dari para yang stakeholder sudah state gitu. Nah, setelah diperbagus data entitasnya, dapat dibuat diagram yang menjelaskan hubungan antara entitas-entitas yang sudah dibikin, dan atribut-atributnya itu bisa diproduksi. Nah, suatu hal yang perlu diketahui adalah bahwa pada tahap ini informasi-informasi yang ada itu bisa saja mengenai enterprise level, yang dimana itu helikopter level yang kita mikirin lebih ke arah unit-unit bisnis, dan bisa saja kita melihatnya datanya itu mengenai customernya sendiri, mengenai personal database dan spreadsheet yang buat customer masing-masing.
Nah, yang tahap berikutnya adalah kita mengidentifikasikan jenis-jenis kebutuhan apa saja yang perlu dikumpulkan buat arsitektur data. Nah, setelah arsitektur katalog untuk arsitektur data, matriks, diagram, dan sebagainya itu sudah dikembangkan, arsitektur modeling ini diselesaikan dengan formalkan lah si kebutuhan data ini untuk diimplementasikan ke arsitektur target. Nah, step kedua itu adalah develop baseline and data architecture. Ini tuh isinya deskripsi akan arsitektur data saat ini. Nah, step selanjutnya adalah develop target data architecture. Kalau ini isinya deskripsi akan arsitektur data yang ingin dibuat. Targetnya lah, kalau proyek ini selesai pengen kayak gimana. Lalu dari kedua tahap sebelumnya itu dilakukan gap analysis, yaitu memverifikasi model arsitektur dalam hal konsistensi internal dan akurasi. Nah, caranya itu kita ngelakuin trade-off analysis untuk nge-resolve kalau ada konflik antar pandangan. Kedua, kita memvalidasi model yang sudah dibuat sudah mensupport prinsip, objektif, sama concern proyek atau belum. Terus yang ketiga adalah catat semua perubahan ke dalam dokumen arsitektur repository. Lalu yang keempat adalah tes model yang dibuat sudah memenuhi semua kebutuhan atau belum. Ya, yang selanjutnya adalah yang mendefinisikan mengenai komponen-komponen kandidat roadmap. Nah, setelah membuat arsitektur dasar atau baseline, arsitektur target, dan analisis kesenjangan, roadmap berdata ini diperlukan untuk mengetahui prioritas dari aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan pada fase berikutnya. Nah, roadmap arsitektur data ini adalah salah satu referensi yang penting yang akan dipakai untuk membuat arsitektur roadmap yang lebih besar lagi, yang lebih detail, dan tentu akan meng-cross disiplin domain ya, yang 4 itu adalah bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Nah, step selanjutnya adalah mengenai meresolve impact atau meresolve dampak yang terjadi dalam ranah arsitektur tersebut ini. Setelah arsitektur data sudah final, hal yang penting untuk diketahui adalah adanya dampak atau implikasi yang terjadi di luar domain data. Bisa saja yang terpengaruh adalah bisnis dan aplikasi dan teknologi. Nah, pada tahap ini artefak arsitektur lain perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah apakah arsitektur data ini menciptakan suatu dampak kepada arsitektur lain yang sudah dibuat, atau yang kedua, apakah ada perubahan-perubahan yang sudah dilakukan dapat mempengaruhi arsitektur data ini, dan yang ketiga, adakah kesempatan yang muncul dari arsitektur data ini terhadap pekerjaan yang ada di unit-unit lain di organisasi tersebut. Dan yang selanjutnya adalah apakah arsitektur data ini dapat mempengaruhi proyek-proyek lain, termasuk yang sedang direncanakan atau yang sedang progres pada saat itu juga. Nah, yang terakhir juga bisa kita lihat dari akankah arsitektur data ini akan terpengaruhi oleh proyek lain. Ya, ini masalah dampak dan terdampak dalam hal arsitektur data. Lalu, perlu diadakan sebuah review oleh para stakeholder untuk mengecek motivasi dari proyek arsitektur dan pernyataannya dengan data arsitektur yang diajukan. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi area bisnis dan application yang perlu diubah untuk menyesuaikan perubahan di data arsitektur. Jika impact-nya signifikan, maka bisnis dan application arsitektur perlu dicek ulang. Lalu diidentifikasi juga constraint dari arsitektur teknologi yang akan didesain. Dan jika diperlukan dapat memperbaiki data arsitektur yang sudah diajukan. Lalu dilakukan finalisasi untuk data arsitektur. Pertama, dipilih standar untuk setiap building blocks. Kalau bisa yang sudah ada di arsitektur repository untuk digunakan ulang. Lalu kedua, dokumentasikan tiap building blocks. Ketiga, lakukan cross-check final untuk keseluruhan arsitektur terhadap kebutuhan bisnis. Keempat, dokumentasikan laporan kebutuhan final. Kelima, dokumentasikan pemetaan final dari arsitektur dalam arsitektur repo. Tentukan mana yang dapat digunakan kembali. Dan finalisasi semua produk seperti gap analysis. Dan kemudian buatlah sebuah dokumen arsitektur definition yang terdiri dari business data model, logical data model, data management process model, data entity business function matrix, data interoperability requirement,
dan sebuah laporan atau sebuah desain grafis yang akan mendemonstrasikan sudut pandang penting dari sebuah arsitektur.